Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Yasmin dengan NIM C1C019114 dari program studi akuntansi Universitas Jambi. Hari ini kita akan membahas materi bab 3 berjudul laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Pengertian laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini adalah laporan yang mengukur keberhasilan suatu kinerja perusahaan dalam suatu periode akuntansi, yang biasanya menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan dan menjalankan usaha, serta jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya, yang biasanya melihat selisih antara pendapatan dan dengan selisih biaya yang akan mendapatkan jumlah laba atau kerugian dalam perusahaan. Kemudian kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Biasanya laporan laba rugi komprehensif ini digunakan oleh tiga pihak. Yang pertama investor. Investor ini menggunakan laporan laba rugi ini untuk mengetahui informasi tentang penghasilan perusahaan di masa yang lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang, dan kemudian dijadikan suatu acuan untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Kemudian kreditor, dengan menggunakan informasi laba rugi komprehensif, kreditor dapat memahami kemampuan suatu calon debitur dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga adalah manajemen. Karena laporan laba rugi ini penting bagi investor dan kreditor, maka seharusnya manajemen juga harus berkepentingan terhadap laporan laba rugi ini. Tidak jarang juga suatu perusahaan memberikan bonus kepada manajernya untuk berdasarkan ditentukan dari keberhasilan dalam mencapai target laba dalam perusahaannya. Nah, selain memiliki beberapa keunggulan, laporan laba rugi komprehensif ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak akan dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif. SAK mencatatkan bahwa penghasilan dan beban dapat diakui ketika dapat diukur melalui andal. Maka jika laporan laba rugi komprehensif ini tidak diukur melalui secara andal, maka tidak akan dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua adalah laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Jadi jika suatu perusahaan misalkan memiliki metode yang pertama garis lurus, kemudian perusahaan lain memiliki metode penyusunan saldo menurun, dan jika hal ini terjadi, maka laba rugi perusahaan tersebut akan berbeda. Yang ketiga adalah pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan judgement manajemen. Selanjutnya adalah elemen laporan laba rugi komprehensif. Konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban ini akan menghasilkan laba. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh apabila jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode tersebut melebihi aset neto pada awal periode. Dalam definisinya, penghasilan ini merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas. Terdapat dua komponen total laba rugi komprehensif, yaitu komponen laba rugi merupakan total pendapatan yang dikurangi beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang kedua adalah komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain ini berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan oleh SAK. Kemudian bagaimana bentuk format laporan laba rugi komprehensif? Pada umumnya bentuk format laporan laba rugi komprehensif ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif tunggal dan laporan laba rugi komprehensif ganda. Laporan laba rugi komprehensif tunggal ini artinya bentuk dalam penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya ditempatkan dalam satu format laporan yang sama. Nah, laporan laba rugi bentuk tunggal ini memiliki beberapa yang harus disajikan. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya keuangan, yang ketiga adalah bagian laba rugi dari entitas asosiasi,
Yang keempat adalah beban pajak. Yang kelima adalah jumlah laba rugi setelah pajak. Yang keenam adalah komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifatnya. Yang ketujuh adalah bagian pendapatan komprehensif lain. Yang kedelapan adalah total laba rugi komprehensif. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Nah, laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda ini berarti perusahaan menyajikan dua laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi periode berjalan, dan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif yang berisi laporan laba rugi periode berjalan tersebut. Adapun formatnya, yang pertama adanya pendapatan, yang kedua ada biaya pendanaan, yang ketiga adalah bagian laba rugi dari entitas dan benturan menggunakan periode ekuitas, yang keempat adalah beban pajak, yang kelima adalah jumlah laba rugi setelah pajak, yang keenam adalah laporan laba ruginya. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan di mana menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan dari awal sampai akhir periode. Pelaporan ini mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik yang berasal dari hasil kinerja perusahaan dalam satu periode berjalan. Adapun isi atau informasi yang terdapat dalam perubahan ekuitas. Yang pertama adalah total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan kepada induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non pengendalian. Yang kedua adalah menyajikan kembali untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga adalah rekonsiliasi atau perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas. Yang keempat adalah dividen yang